wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, harus tetap semangat ya sampai nanti jam pelajaran ibu berakhir atau kapanpun kalian belajar, pokoknya harus tetap semangat. Siap, Bu. Bagus. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada kalian memimpin doa terlebih dahulu. Siap, Ibu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Nah, anak-anak, jika kita ingin memulai sesuatu atau mengakhiri sesuatu, harus dibiasakan dimulai dan diakhiri dengan berdoa ya, agar apapun yang kita lakukan itu mendapatkan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Ya, nah sekarang coba berdiri dulu semuanya, berdiri. Coba cek kerapihannya. Berdirinya udah pada rapi belum? Ada. Udah masukin ya. Yang putih, yang berkerudung, kerudungnya coba rapikan lagi ya. Nah, terus lihat coba di bawah bangkunya, di kolong meja ada sampah tidak? Kalau ada, buang nanti setelah jam pelajaran itu selesai ya. Iya. Sekarang sampahnya sisihkan dulu, tapi sudah dikumpulkan ya. Oke, terus sekarang ibu mau nanya absensi siapa? Puspa ya? Puspa ada yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah. Kalau misalnya ada yang tidak hadir, jangan lupa memberikan keterangan ya dalam bentuk surat kepada sekretaris. Misalnya sakit, kalian harus menyertakan surat dokter, atau Bu saya punya kepentingan keluarga, kalian harus juga ada suratnya ya dari orang tua. Nah, sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Alhamdulillah. Sekarang ibu mau nanya dulu. Ada yang ingat tidak materi minggu lalu tentang apa? Saya, Bu. Silahkan Aruni. Ya, Bu, jadi minggu kemarin kita mempelajari mengenai masalah yang muncul dalam keberagaman ras, suku, agama, dan antar golongan. Masalah yang muncul antara keberagaman ras, suku, agama, dan antar golongan. Betul sekali. Minggu lalu kita mempelajari tentang materi keberagaman masalah antara suku, agama, dan antar golongan. Terus ibu mau nanya lagi nih, ada tidak yang mau memberikan ringkasan materi kemarin udah belajarnya apa aja? Bu, Silakan Panji. jadi minggu kemarin Ibu menjelaskan tentang contoh-contoh permasalahan yang timbul dari keanekaragaman yang ada, seperti keanekaragaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi pada intinya karena keanekaragaman itulah berpeluang adanya permasalahan atau gesekan-gesekan yang terjadi, Bu. Iya, betul sekali. Semuanya setuju ya kemarin belajar itu? Setuju. Kemarin belajar kata Panji, Bu kemarin kita belajar masalah-masalah, terus karena ada masalah jadinya ada gesekan. Terus sekarang ibu mau nanya lagi, kalau misalnya ada masalah nih, kita punya permasalahan, berarti apa yang harus dilakukan? Ya, Bu. Silahkan dulu. Ya, Bu, jadi menurut saya perlu adanya cara untuk mencegah maupun menanggulangi masalah-masalah tersebut agar tidak terulang kembali ataupun kita harus meminimalisasinya. Nah, betul tadi yang dikatakan Ulo. Kalau misalnya kita punya masalah, terus tadi kata Nurul apa? Harus ada? Cara untuk menyelesaikan masalah. Harus ada cara. Nah, Bu ada masalah, ada cara. Cara itu berarti apa? Cara itu berarti kita harus punya upaya. Makanya hari ini Ibu akan memberikan materi mengenai upaya pencegahan konflik yang bersifat sara. Nah, ini kompetensi intinya ya, boleh dibaca. Selanjutnya ada kompetensi dasarnya, mendemonstrasikan hasil analisis prinsip persatuan dan keberagaman suku, ras, dan antar golongan atau sara dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya bisa dibaca sendiri ya. Ya, Bu. Adapun tujuan pembelajaran, intinya tujuan pada kali ini ibu ingin kalian itu mengerti kalau misalnya kita ada masalah dalam keberagaman, dalam unsur sara, apa sih yang harus kita lakukan. Makanya hari ini ibu akan mengajarkan kalian mengenai upaya-upaya tersebut. Selanjutnya ada mind mapnya ya. Di sini ada pengertian istilah konflik dan sara,
golongan SARA, jenis konflik, hal yang dapat kita lakukan sebagai upaya melatih konflik dan SARA, juga upaya menyelesaikan masalah keberagaman di berbagai lingkungan. Nah, kita mulai. Yang pertama, Ibu akan memberikan dulu pengertian mengenai konflik. Secara sosiologis, konflik adalah suatu proses sosial antara dua orang atau lebih. Artinya konflik itu nggak melulu orang sama orang, tapi bisa manusia, ya manusia ya, masa konflik kita sama binatang. Ya, misalnya individu sama individu, terus individu dengan kelompok, bisa kelompok sama kelompok. Bu, kenapa sih konflik itu maksudnya? Jadi salah satu di antara mereka itu ingin menjatuhkan yang lainnya karena mereka itu sedang misalnya memperebutkan sesuatu atau misalnya sedang mempermainkan sesuatu yang memang bersifat SARA. Jadi salah satu di antara itu ingin menjatuhkan gitu, pengen pokoknya membuat yang lainnya itu tidak berdaya. Gitu. Sekarang pengertian SARA. Tadi SARA itu kependekan dari apa? Coba bareng. Pintar-pintar ini anak ibu ya. Nah, di sini ada pengertian SARA. SARA adalah berbagai pandangan dan tindakan yang didasarkan pada sentimen. Apa Bu sentimen? SARA itu sentimen anak-anak. SARA itu merupakan sesuatu yang emang sensitif gitu. Kenapa Bu? Karena isi dari SARA itu merupakan karakteristik suatu golongan, individu ataupun suatu bangsa. Kan ada suku, ada agama, ada ras, ada antar golongan. Sukunya kan banyak ya di Indonesia, ada suku apa aja? Suku Jawa, Sunda, apa lagi? Papua, Batak. Nah, ya, nah di sini juga beda-beda ya anaknya. Coba tuh, jangan ngobrol ya. Sekarang yang bicaranya ibu dulu ya. Nanti ngobrolnya di depan. Nah, yang lainnya jangan ribut. Yang lainnya jangan ribut ya. Balik lagi ya ke sini. Nah, identitas yang menyangkut keturunan, agama, kebangsaan atau kesukuan dan golongan. Artinya kenapa Bu sentimen sensitif? Karena menyangkut suatu karakteristik seseorang. Jadi jika hal itu misalnya ada yang musik, ada yang ngejek, ada yang menyinggung, pasti marah nggak? Marah. Misalnya kalian punya nama, Bu nama saya Irma, tapi terus ada yang ngejekin, misalnya nama bapak saya Parjo, jadi dipanggil Irma, Parjo, Parjo gitu, marah ya? Karena itu karakteristik kita. Ya. Nah itu SARA. Nah, Bu, SARA ada berapa? SARA itu bisa digolongkan anak-anak. SARA dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama kategori individual. Kategori individual ini artinya SARA yang menyangkut antara individu dengan individu. Misalnya antara misalnya Irma suku Sunda, terus kami suku Jawa. Nah, Irma itu jadi mendiskriminasi kami secara individu ya, antara individu dengan individu misalnya seperti itu. Yang kedua, kategori kultural. Nah, kategori kultural ini antara unsur suku yang satu misalnya dengan suku yang lainnya, menyebabkan mitos-mitos yang enggak misalnya, tahu enggak kalau ya suku Batak biasanya kayak gini tahu, padahal itu enggak kayak gitu. Nah, nggak boleh ya kayak gitu, bermain sesuatu yang mitos, kultural yang memang kebenarannya itu tidak bisa dibuktikan, hanya suku tersebut yang tahu kebenarannya seperti apa. Jadi jangan menyebarkan mitos-mitos yang membuat suku lain itu menjadi diskriminasi misalnya. Terus yang ketiga ada kategori konstitusional. Bu, kalau kategori konstitusional itu kayak apa? Misalnya kategori konstitusional itu sarannya itu yaitu yang menyinggung itu pihak pemerintah. Misalnya ada kebijakan-kebijakan atau peraturan-peraturan tapi yang mendiskreditkan salah satu pihak. Pernah nggak kalian dapat, Bu, ternyata di Bandung ada aturan kayak gini misalnya, pernah nggak? Nggak pernah ya. Nah, jangan sampai ya Indonesia punya kebijakan yang seperti itu, misalnya yang menyampingkan, mohon maaf ya, yang berkerudung misalnya tidak boleh bekerja di sini, misalnya ada peraturan pemerintah seperti itu. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai kategori konstitusional. Baik, ada yang ingin ditanyakan dulu tidak sampai sini? Silakan dulu. Saya mau tanya sebetulnya apa saja semua faktor yang menyebabkan adanya konflik itu? Nah, sebelum ibu menjawab, semuanya pengen perhatiin ibu dulu lah. Perhatiin ibu ya. Iya. Coba Agung sama Otu jangan ngobrol ya. Udah yuk dengerin ibu. Tadi Nurul nanyanya, Bu sebenarnya apa sih yang bikin jadi ada konflik? Nah, ibu
ibu itu bisa menggolongkan menjadi dua kategori atau dua faktor. Yang pertama itu ada faktor internal dan yang kedua itu ada faktor eksternal. Kalau faktor internal apa? Faktor internal itu berarti faktor yang ada dari dalam diri kita, ada dari dalam bangsa itu sendiri. Misalnya sekarang itu banyak orang-orang yang memang terlalu bangga dengan budayanya sendiri, sukunya sendiri, rasnya sendiri, golongannya sendiri, tanpa menghargai budaya yang lainnya, tanpa menghargai ras yang lainnya. Ibu tidak melarang kalian misalnya, Bu saya mau bangga, saya mau orang Sunda bisa jadi koman misalnya, nggak apa-apa, tapi kalian juga harus bisa menghargai suku yang lain. Jangan saya mah paling bagus, pokoknya suku saya mah, Bu golongan saya mah paling bagus, pokoknya jangan kayak gitu ya. Terus hal yang lainnya itu misalnya ada permasalahan dari unsur ekonomi, sosial, politik dalam suatu negara, jadi membuat suatu keadaan itu chaos atau kacau gitu di dalam suatu negara. Mengerti? Ngerti, Bu. Itu unsur internal. Yang kedua itu ada unsur eksternal, berarti pengaruhnya itu faktornya itu dari luar datangnya. Misalnya sekarang siapa yang suka K-pop di sini? Hai Bu. Putri ya. Reja juga Bu, Reja. Kalau Reja mah drakornya Bu. Semua. Nah, kalian dengerin ibu ya. Ibu. Apanya? Ya nggak apa-apa. Dengerin ibu ya. Sekarang ibu tidak melarang kalian Bu saya suka Korea, Bu saya suka film India, nggak apa-apa. Karena mau itu westernizasi, koreanisasi, indianisasi, ibu tidak melarang. Hanya kalian harus tetap ingat budaya kita itu apa, ras, suku, antar golongan agama yang kita apa. Jangan sampai adanya faktor dari luar itu membuat kalian lupa jadi diri kalian itu sebagai bangsa apa. Apalagi sekarang globalisasi juga menjadi faktor yang paling mempengaruhi ya. Sekarang pada punya gadget kan semuanya punya. Awas ya, di gadget itu harus nyarinya yang baik-baik informasinya, jangan searching yang aneh-aneh. Jadi segala informasi yang kalian dapat itu harus disaring dulu ya. Jangan ditelan bulat-bulat, karena apapun yang datang dari luar itu karena faktor globalisasi, itu kan juga hidupnya di era milenial ya sekarang. Jangan ditelan bulat-bulat karena ada yang positifnya, terus ada yang negatifnya. Jadi nggak semua itu ya, nggak semua bagus ya. Pengertian mana? Mengerti. Nah sekarang ibu mau mengajak bernyanyi sekarang. Minggu lalu ada ingat kita nyanyi lagu apa? Terakhir. Pintar. Dari suku apa Mas Bradali? Sunda. Sekarang ibu mau kalian nyanyi lagu yang Korambeamko dari mana? Siapa yang mau ke depan? Ya udah coba aja. Nggak jadi Panji ya, coba aja. Supaya sesuai. Sekarang semuanya berdiri, coba berdiri dulu ya, kasih tangan jadinya. Sepuas gimana? Anak dalam. Suku pedalaman. Tren daerah. Joget, Cuk. Hey,
beragam dan harus menghargai perbedaan ya. Iya. Nah, kita lanjutkan lagi ya. Materinya sudah lebih semangat sekarang? Nah, kita lanjutin lagi. Selanjutnya ada jenis konflik. Ada 4 ya anak-anak. Ada konflik antar suku, antar agama, konflik antar golongan. Nah, konflik antar suku ini rawan sekali ya terjadi. Biasanya memang yang sering kita lihat di TV atau di YouTube itu antara suku Papua. Terus yang kedua ada konflik antar agama. Nah, konflik antar agama ini terjadi karena ada gesekan antar agama. Di kita kan di Indonesia diakui ada berapa agama? Nah, ada apa saja? Islam, Nah, misalnya kalian kemarin lihat ya ada kasus bom? Iya. Itu bisa jadi nanti buat kebangga Islamofobia. Apa Bu Islamofobia itu? Islamofobia itu jadi orang-orang yang di luar Islam itu menjadi takut dengan orang Islam. Nah, jangan seperti itu ya teman-teman. Anak-anak atau teman-teman kalian. Jadi kalian itu harus bisa menganggap bahwa yang salah itu bukan agamanya, tetapi orangnya. Yang ketiga ada konflik antar ras. Bu, seperti apa konflik antar ras itu? Konflik antar ras itu misalnya terjadi antara suku pribumi asli dan orang pendatang. Ada misalnya Bu di Indonesia banyak ya suku-suku dari Cina misalnya. Terus kalian, Bu saya mah nggak mau temenan sama orang yang asalnya dari Cina mah atau asalnya dari sini mah. Jangan kayak gitu ya. Harus temenan sama siapa aja. Jangan nungguin teman mau itu di rumah ataupun di sekolah. Terus yang keempat konflik antar golongan. Misalnya konflik antar golongan itu antar golongan yang pekerjaannya berbeda, yang sekolahnya berbeda, karena antar golongan ini luas sekali. Tidak hanya misalnya daerah yang berbeda, tapi bisa pekerjaan yang berbeda tadi, status sosial yang berbeda, atau misalnya hal yang lainnya, misalnya politik yang berbeda, partainya. Kan kita suka banyak ya melihat antara partai ini dengan partai ini. Jangan seperti itu ya anak-anak. Iya, Bu. Nah, tadi kan di awal tadi Nurullah dan Panji jadi sudah menyimpulkan ya, jika ada masalah, ada cara, berarti cari sama dengan upaya. Nah, hal yang dapat kita lakukan sebagai upaya mengatasi konflik sara sebagai berikut. Yang pertama, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ibu yakin semua agama itu pasti mengajarkan kebaikan. Jadi kalian harus lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mau itu agama kalian mau Islam, Kristen atau yang lainnya ya. Jangan misalnya Bu saya mah kalau misalnya di sekolah jadi jarang sholat zuhur soalnya potong istirahat, saya mau makan aja di kantin. Jangan kayak gitu ya. Sok siapa di sini yang suka bolong-bolong sholatnya? Jangan ya. Harus rajin sholat ya semuanya. Iya semuanya juga harus rajin beribadah ya. Yang kedua mengendalikan diri. Jadi kalian harus bisa mengendalikan diri, harus bisa menahan emosi kalian. Jika ada sesuatu yang menurut kalian itu menyinggung diri kalian, yang menurut kalian itu bikin kalian emosi gitu, jangan cepat marah. Jadi harus bisa mengendalikan diri. Lalu yang ketiga, tidak menyinggung atau menyakiti hati orang lain. Nah, konflik itu bisa dimulai dengan tidak menyinggung atau menyakiti hati orang lain. Jadi kalian harus bisa menjaga perilaku dan perkataan kalian. Terus hilangkan prasangka buruk pada orang lain. Jangan suzon ya. Saling menghormati dan menghargai, menjalin hubungan dengan kegiatan positif bersama-sama. Nah, ini bisa diterapkan di lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan, lingkungan masyarakat, dan berbangsa bernegara ya. Iya Bu. Selanjutnya, Ibu sudah membaca skenario ya kemarin? Iya. Bentuk ada 4 kelompok? Ya. Sekarang ketua kelompoknya ke depan ya, ambil kocokannya siapa yang tampil hari ini. Yuk ambil. Maksudnya ke atas. Lihat ke teman-temannya siapa yang dapat bintang merah. Kelompok Arunia. Ini kelompok 2, berarti kelompok Arunia yang harus main hari ini. Yang lainnya boleh duduk sesuai kelompoknya masing-masing ya. Yang lihat. Terus
Sembari yang kelompok Aruni bersiap-siap, Ibu akan membagikan format penilaiannya ya. Jadi kalian harus menilai teman-teman kalian penampilannya seperti Iya, apa. Bu. Kelompok Aruni udah siap? Sudah. Yeay. Mau tangan dulu untuk kelompok kedua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kami perwakilan dari kelompok 2 akan menampilkan drama. Untuk kalian mohon disimak ya. Iya. Pada suatu hari, siswa-siswi SMP Negeri 2 Margahayu sedang melakukan kegiatan ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler biasa dilakukan setiap hari Sabtu di luar kegiatan belajar mengajar. Aruni, Surotul, Ida, dan Putri mengikuti ekstrakurikuler tari tradisional yang dibimbing oleh Pak Agung. Baik, bagi anak-anak, hari ini Bapak sebentar ada tamu dari Amerika, jadi silakan kalian latihan dulu. Silakan tari tradisional masing-masing dan ingat untuk kelompok yang sudah bisa tolong ajarkan caranya, begitu ya. Nanti penampilan bagus, kita tampilkan dari acara perpisahan dan juga penyambutan Bapak Presiden kita, begitu ya. Keluar dari lab dance perlatihan ekstrakurikuler tari tersebut. Beb, kamu kan dari Sunda kita bareng. Iya dong, kan kita mereka bisa curang bersama kelompok masing-masing di tengah-tengah latihan. Aruni dan Putri pun mencibir Ida dan Suratul. Lihat deh, dia gerakannya gemulai banget ya, nggak kayak kita yang energi gitu ya. Ya secara sih orang-orang kampung kayak gitu, Beb. Ya ampun, guys. Kenapa bisa banget ya? Perlu kita ya kalau kita tuh beda juga, menariknya enak banget. Kok kalian jahat banget sih? Emang jahat. Sorry ya, yang kita omongin itu faktanya mereka tuh nggak ada apa-apanya. Iya. Emang kerjaan kamu udah bagus. Bagus banget. Membanggakan tarian daerah masing-masing. Di tengah pertikaian mereka datanglah Pak Agung. Udah. Kenapa ini? Kenapa ini kalian berantem? Itu Bapak, soalnya mereka ini aku menghina kalian kita karena kita juga bagus. Ya masa Pak mulai kayak mereka mau ketemu sama Bapak Presiden? Enggak kan, Bapak Waduh, sudah, begini ya. Sudah, betul. Begini ya. Dari Incas, diam dulu Incas. Dari mana kalian berasal, kalian dari suku Sunda, suku Jawa, semuanya harus bangga karena kita tuh Bhinneka Tunggal Ika, harus menghargai budaya yang lain. Bagaimana generasi muda menghargai negara ini? Kalau kalian sendiri berkonflik, kita boleh bangga sama budaya sendiri, tapi jangan membanggakan kesukuan kalian. Kita ini Indonesia, jadi kita tolong menghargai daerah asal Suratul dan Suratul juga harus mampu menerima daerah Saudari Kartika, begitu. Minta maaf ya, Mas. Coba damai, kita kan Indonesia. Ya, berhubung kita baik hati, sombong, cantik, makanya ya sombong kan sama jadi kita sama aja. Bisa maafin. Maafin juga ya. Ih, mukanya jangan ditekuk. Nah, begitu. Jadi kita sebagai rakyat Indonesia bisa meredam konflik. Sara, apa itu Sara? Suku, agama, ras, dan golongan juga tahu. Putri dan Suratul pun saling mengajarkan tarian tradisionalnya masing-masing untuk acara perpisahan. Yang juga sebagai upaya untuk melestarikan budaya dan juga menghargai budaya lain. Udah selesai. Terima kasih ya kelompok dua sudah menampilkan peranannya dengan baik. Sekarang Ibu kan tadi sudah membagikan format penilaian ya. Coba ketua kelompoknya boleh sambil
berkomentar tentang tadi penampilan kelompok 2. Robi boleh? Ya, Kelompok berapa? Terima kasih. Saya Robi dari kelompok 3 berkomentar. Tadi penampilan dalam role play-nya sudah luar biasa ya, maksudnya sudah meyakinkan sekali wajah-wajah pemainnya. Gitu. Dan pesan yang disampaikannya juga memang sampai itu antara ya suku Sunda dan Jawa yang saling role play pada akhirnya bisa disatukan kembali dan esensinya dapat kita harus menghargai segala bentuk perbedaan seperti itu. Iya, betul sekali. Selanjutnya sekarang silahkan Nurul ya. Nurul. Saya Nurul dari kelompok 4 Bu. Terima kasih Bu buat penampilan dari kelompok 2. Tadi kelompok kami juga melihat kelompok 2 sangat luar biasa sekali Bu dalam memerankan perannya, dan itu sangat memberi kami pelajaran sih supaya nanti kalau di kehidupan aslinya kami tidak boleh membeda-bedakan suku. Iya, betul sekali. Sekarang Puspa ya, kelompok terakhir. Nah, jadi berdasarkan penilaian dari kelompok 1, penampilan kelompok 2 tadi sudah sangat bagus ya Bu. Cara untuk memainkan perannya juga sudah sangat menarik sehingga pesannya itu dapat tersampaikan. Dan pesan yang terkandung itu kita tidak boleh menghina budaya lain karena itu dapat konflik, kita harus menghargai perbedaan atau keberagaman yang ada di Indonesia. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 tadi. Pesan yang tadi sama kelompok 2 itu artinya kita tidak boleh menyakiti hati orang lain yang tadi sudah Ibu sebutkan sebagai upaya pencegahan konflik. Tidak boleh juga terlalu membangga-banggakan karena kita itu Indonesia, harus bisa dipersatukan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Mengerti anak-anak? Mengerti Bu. Sekarang Ibu punya kuis untuk mengecek apakah kalian sudah bisa menerapkan pelajaran hari ini atau belum. Nanti kalian baca dulu soalnya, terus yang bisa langsung acungan tangan ya. Jadi tunggu Ibu yang memilih. Saya Bu. Ya. Jawabannya dari Ikatan Manusia Kelompok dalam mewujudkan persatuan dalam keberagaman adalah D Bu, menerima keberagaman suku budaya sebagai kekayaan bangsa. Nah, coba kita lihat. Coba soal nomor 2 ya. Nomor 2 coba. Ya, Robi boleh? Membudayakan yang saya membudayakan diskriminasi. Coba. Sekarang coba soal nomor 3. Coba Putri. Cara menghargai keragaman budaya yang ada adalah dengan cara C Bu, memilih-milih teman berdasarkan budaya yang sama. Coba kita lihat jawabannya. Ya. Ulangi ya. Gak apa-apa, ulangi. D Bu, Silakan Nurul. D Bu, tidak gaduh jika ada pelaksanaan upacara adat. Oke. Buat nanti belajar lagi ya, yang lain juga belajar lagi. Sama terakhir, Panji. Salah satu bentuk konflik antar golongan yaitu melecehkan pekerja orang lain. Nah, sekarang sebelum Ibu menutup pelajaran hari ini, coba ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Saya ingin coba Bu. Silakan Robi. Ya, jadi dari materi yang disampaikan hari ini bahwa memang benar keragaman yang Indonesia miliki ini memang sangat banyak, itu dimulai dari suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, cuman banyaknya keragaman ini juga rentan akan terjadinya konflik. Nah, menurut saya Bu, jadi intinya kita harus mampu mencegah dengan berbagai cara yang kita bisa lakukan agar konflik tersebut tidak terjadi. Jadi di lingkungan sekolah kita, di lingkungan masyarakat mungkin, dan di lingkungan berbangsa dan bernegara seperti itu Bu. Dan juga pada intinya lupa Bu, bentar ya, saya belum mencatat. Ya, karena Indonesia juga, maksudnya keberagaman ini juga merupakan satu kekayaan gitu. Jadi kita juga harus mampu menghargai perbedaan yang ada di. Iya, betul sekali. Sedikit Ibu tambah. Betul tadi kata Robi, kita itu berbeda, tapi harus tetap saling menghargai. Ya, Indonesia itu sangat kaya sekali. Maka jadikan perbedaan itu sebagai kekayaan. Meskipun sebagai rintangan, tapi kita harus tetap tahu, tetap mampu bagaimana upaya-upaya dalam mencegah konflik tersebut. Ya, mengerti anak-anak? Mengerti, Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Ya, sebelum Ibu menutup
bulan puasa ya, kalian juga harus rajin puasanya ya. Ingat jangan bolong-bolong, pokoknya harus rajin ya. Terus nanti kalian juga rangkum halaman 37 dan juga kerjakan soal pengayaannya. Nanti minggu depan dikumpulkan sebelum pemeranan untuk kelompok kedua bermain ya. Iya. Nah, Ibu cukupkan pelajaran hari ini. Hati-hati nanti pulangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.